Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya yang mendapatkan saya Rici Arya Hidayatullah. Saya Melati Anggini. Saya Nadila Safitri. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai biosintesis lipid. Tujuan: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan metabolisme asam lemak dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek: 1. Cari dan pahami materi mengenai proses biosintesis lipid. 2. Jelaskan proses biosintesis lipid yang terjadi pada makhluk hidup. 3. Sediakan alat dan bahan untuk pembuatan video. 4. Rekam video proyek yang telah dibuat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Kata lemak berasal dari bahasa Yunani atau Greece, yaitu lipos. Sedangkan dalam bahasa Inggris berarti lipid. Secara umum, lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi dapat diekstraksi dengan pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, dan benzena. Pengertian ini didasarkan dari salah satu kesepakatan Kongres Internasional Kimia Murni dan Terapan, atau International Congress of Pure and Applied Chemistry. Karena sukarnya memberikan definisi yang jelas tentang lemak, senyawa-senyawa lemak tidak memiliki rumus struktur yang sama, dan sifat kimia serta biologinya juga bervariasi. Karena itu, dibuat kesepakatan tentang lemak yang didasarkan pada sifat fisika lemak seperti di atas. Lipida adalah senyawa organik yang mempunyai sifat mudah larut dalam pelarut organik, tetapi tidak larut dalam air. Setelah penemuan bahwa oksidasi asam lemak terjadi dengan penghilangan oksidatif unit 2 karbon, yaitu asetil-CoA berturut-turut, ahli biokimia berpikir biosintesis asam lemak dapat dilanjutkan dengan pembalikan sederhana dari langkah enzim yang sama. Namun, seperti diketahui, biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediate 3 karbon, malonyl-CoA, yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Bahan atau objek. Dalam hal ini, ada beberapa gambar persamaan reaksi yang kelompok kami gunakan untuk menunjang penjelasan materi terkait biosintesis lipid. Pembahasan. Adapun proses biosintesis lipid yang terjadi pada makhluk hidup melalui beberapa langkah sebagai berikut. Langkah 1, kondensasi. Reaksi pertama dalam pembentukan rantai asam lemak adalah kondensasi, yang melibatkan gugus asetil dan malonil teraktivasi untuk membentuk asetoasetil ACP. Gugus asetoasetil yang terikat pada ACP melalui gugus fosfovantetein SH secara bersamaan, satu molekul CO2 dihasilkan. Dalam reaksi ini dikatalisis oleh beta-ketoasil ACP sintase. Gugus asetil dipindahkan dari gugus CYSSH enzim ke gugus malonil pada SH ACP menjadi unit 2 karbon terminal metil dari gugus asetoasetil. Langkah kedua, reduksi gugus karbonil asetoasetil ACP yang terbentuk pada tahap kondensasi sekarang mengalami reduksi gugus karbonil pada C3 untuk membentuk D-beta hidroksibutiril ACP. Reaksi ini dikatalisis oleh beta-ketoasil ACP reduktase dan donor elektronnya adalah NADPH. Perhatikan bahwa gugus D-beta hidroksibutiril tidak memiliki bentuk stereoisomer yang sama dengan zat lantara L-beta hidroksiasil dalam oksidasi asam lemak. Langkah ketiga, dehidrasi unsur-unsur air sekarang dihilangkan dari C2 dan C3 dari D-beta hidroksibutiril ACP untuk menghasilkan ikatan rangkap dalam produk trans delta kuadrat butenoil ACP. Enzim yang mengkatalisis dehidrasi ini adalah beta hidroksiasil ACP dehidratase atau DH. Langkah keempat, reduksi ikatan ganda. Ikatan rangkap trans delta kuadrat butenoil ACP direduksi jenuh untuk membentuk butiril ACP oleh aksi enoil ACP reduktase atau ER lagi. NADPH adalah donor elektron. Produksi 4 karbon asil ACP lemak jenuh menandai selesainya satu lintasan melalui kompleks asam lemak sintase. Pada langkah 5, gugus butiril dipindahkan dari gugus fosfovantetein SH dari ACP ke gugus CYSSH dari beta-ketoasil ACP sintase yang awalnya mengandung gugus asetil untuk memulai siklus berikutnya dari 4 reaksi yang memperpanjang rantai dengan 2 karbon lagi.
Pemanjangan rantai oleh kompleks sintase umumnya berhenti pada titik ini dan palmitat bebas dilepaskan dari ACP oleh aktivitas hidrolitik tioesterase atau TE dalam protein multifungsi. Reaksi keseluruhan untuk sintesis palmitat dari asetil-CoA dalam dua bagian adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa hanya 6 molekul air bersih yang dihasilkan, karena satu digunakan untuk menghidrolisis tioester yang menghubungkan produk palmitat dengan enzim. Adapun proses keseluruhannya adalah sebagai berikut. Biosintesis asam lemak seperti palmitat dengan demikian membutuhkan asetil-CoA dan masukkan energi kimia dalam dua bentuk. Potensial transfer gugus ATP dan daya pereduksi NADPH. ATP diperlukan untuk mengikat CO2 ke asetil-CoA untuk membuat malonil-CoA. Molekul NADPH diperlukan untuk mereduksi gugus beta-keto dan ikatan rangkap. Kesimpulan, lipid adalah senyawa organik yang mempunyai sifat mudah larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Setelah penemuan bahwa oksidasi asam lemak terjadi dengan penghilangan oksidatif unit 2 karbon asetil-CoA berturut-turut, ahli biokimia berpikir biosintesis asam lemak dapat dilanjutkan dengan pembalikan sederhana dari langkah enzim yang sama. Adapun proses biosintesis lipid yang terjadi pada makhluk hidup melalui beberapa langkah. Langkah 1 yaitu proses kondensasi, langkah 2 yaitu reduksi gugus karbonil asetoasetil ACP, langkah 3 yaitu dehidrasi unsur-unsur air, langkah 4 yaitu reduksi ikatan ganda, dan langkah 5 yaitu gugus butiril dipindahkan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.